Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat empower teman-teman. Gimana nih kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Hari ini kita bakal ada kelas nih. Udah siap belum buat masuk kelas? Siap ya? Oke, mau lihat dulu nih siapa aja sih yang udah join di kelas kita ini. Pertama ada admin user yaitu saya sendiri, Siti Holisoto Kudratia. Terus ada Furqan Dias, ada Nurul Zahro, ada lagi Sri Ermawati. Wah, kita kenalan dulu ya teman-teman ya. Gimana? Oke, boleh? Saya perkenalkan dulu diri saya. Perkenalkan, nama saya Siti Holisoto Kudratia. Tempat tanggal lahir saya di Tangerang pada 5 Juni 1997. Hobi saya membaca apa nih? Mungkin membaca status sosmed kali ya? Enggak dong. Terus saya sedang berkuliah di Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Kenal? Tahu? PLS tahu? Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah teman-teman, saya mau tahu dulu dong nama kalian, tempat tanggal lahir kalian di mana, sama mungkin sekarang lagi kuliah di mana. Boleh? Siapa dulu? Furqan? Kayaknya Furqan udah semangat banget nih. Halo Jahro, selamat bergabung di kelas kita. Yuk, perkenalan diri dulu yuk. Ayo, Sri mungkin. Oke, nggak apa-apa, Sri dulu boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sri. Iya, perkenalkan nama saya Sri Ermawati. Umur saya 20 tahun dan sekarang juga saya masuk kuliah di Prodi Pendidikan Luar Sekolah UNJ. Wah, berarti kita sama ya di Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Itu tuh luar biasa banget ya. Oke, mungkin Zahra, halo. Bisa perkenalkan diri dulu terlebih dahulu Zahra? Ya, nama saya Nurul Zahro. Panggil aja Nurul. Soalnya kita juga mahasiswa UNJ juga kali ya. Wah, UNJ juga ya. Tinggalnya di mana Nurul? Di Rawamangun. Rawamangun tuh UNJ ya? Rawamangun. Iya. Oke, selamat bergabung Sri Ermawati, Nurul. Furqan, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Hai. Perkenalkan, nama saya Furqan Dias Al-Roji. Saya 20 tahun. Ya. Saya juga merupakan mahasiswa pendidikan luar sekolah, Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Wah, berarti kita semua sama ya. Universitas Negeri Jakarta, kampus tercinta ya teman-teman. Nah teman-teman, kita udah kenalan. Selamat bergabung di kelas saya hari ini. Udah siap belajar ya pastinya ya. Oke, apa sih yang bakal kita bahas hari ini di kelas ini? Ada yang tahu belum? Ada yang tahu mungkin? Yang akan kita bahas hari ini di kelas ini, ada yang tahu nggak materinya tentang apa? Belum tahu ya. Oke, langsung aja kita ke slide berikutnya teman-teman. Loading. Semoga nggak lama. Alhamdulillah. Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana menemukan minat dan passion agar sukses dalam karir dan bisnis. Sebelumnya teman-teman di sini ada yang udah punya bisnis belum?
Sudah, kecil-kecilan. Belum. Belum. Ada yang udah. Nah, yang udah itu apa aja nih bisnisnya? Bisnis Tupperware ataupun makanan-makanan gitu. Wah, subhanallah, luar biasa ya kalian. Si Ermawati ini udah mulai berbisnis di usia muda nih, bisa mulai merintis karir dari Tupperware sama makanan-makanan di kampus ya. Wah, Zahro kemana nih Zahro? Sepertinya koneksinya terputus Zahro. Gimana nih teman-teman? Kita lanjut aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti mungkin kalau Zahro udah punya koneksi internet, maksudnya koneksi internetnya udah mendukung, bisa langsung join lagi di kelas kita. Kita lanjutin aja ya teman-teman. Nah, sekali lagi ingat teman-teman, di pojok kanan bawah itu ada buat chatting. Jadi bisa kalian nanya apa aja, curhat juga boleh, cerita apa lagi boleh. Pokoknya kalian bisa mengutarakan perasaan kalian di situ ya, teman-teman. Oke, langsung aja ke slide berikutnya nih. Nah, slide pertama itu kita harus mencintai pekerjaanmu. Pekerjaan kita maksudnya ya. Nah, maksudnya di sini ada yang tahu nggak? Mencintai pekerjaanmu, cintai pekerjaan kita. Jadi maksudnya gini teman-teman, apapun pekerjaan yang kita ambil, apapun pekerjaan kita yang kita tekuni, maupun itu pekerjaan kecil, pekerjaan besar, pekerjaan ringan, pekerjaan berat, kita harus berani mencintai pekerjaan kita, harus belajar buat mencintai pekerjaan kita, kayak gitu ya teman-teman. Karena apa sih kegunaannya kita mencintai pekerjaan kita? Pertama, kalau kita mencintai pekerjaan kita nggak akan terbebani sama pekerjaan tersebut. Karena kita udah cinta, apapun yang kita lakukan dengan cinta, bawaannya ya enak, enjoy, jalaninnya nggak berat, kayak gitu teman-teman. Jadi saran saya, mulai hari ini, mulai detik ini, apapun pekerjaan yang kalian tekuni, harus belajar kalian cintai ya. Oke, paham nggak maksudnya? Paham ya? Langsung ke slide berikutnya nih teman-teman. Ya, benar Furkon, benar banget, betul banget. Nah, di slide kedua itu setelah kita mencintai pekerjaan kita, apapun yang kita tekuni, kita harus menjadi berani. Jadilah berani. Berani dalam hal apa sih maksudnya? Nah, di sini tuh maksudnya berani. Wah, dapat lope-lope dari Furkon, lope-lope juga Furkon. Kita harus mencintai apapun pekerjaan kita ya, betul gak? Nah, di sini kita harus berani mengambil resiko. Jadi harus berani ambil resiko, karena yang namanya pekerjaan apapun itu pasti ada resikonya. Gak mungkin gak ada yang beresiko, bener gak? Jadi kalau kita misalkan ada tugas kuliah gitu ya ibaratnya, terus kita harus belajar mencintai tugas tersebut, karena dengan kita cintai tugasnya itu, maka kita nggak akan merasa terbebani dengan menjalankan tugasnya. Kita ya udah, itu tugas kita sebagai mahasiswa ya kita jalani kayak gitu, kita cintai, kita laksanakan. Setelah kita cintai pekerjaannya, kita harus berani ngambil resikonya, apapun itu. Mau resikonya tugas kita yang kita kerjain salah, mau resikonya kita dapat nilainya kecil, mau kita nanti berhasil tugasnya dapat nilai kumlot gitu ya, itu resiko. Semuanya harus kita berani ambil resikonya. Nah, di sini bisa kita baca. Wah, Sri ngetik bisik banget, hahaha. Kata Furkon ya. Kata Zahro, Furkon belum mandi ya. Ayo Furkon udah mandi belum? Furkon di sana.
Jadi ini ya keunggulan live streaming kelas ini, bener-bener mau udah mandi, mau belum, mau baru bangun tidur, mau lagi makan, kita masih tetap bisa belajar. Join di kelas ini. Keren nggak teman-teman? Keren ya, keren banget ya. Nah, kita langsung aja nih di sini di slide yang jadilah berani. Banget. Kenapa? Udah mandi katanya tuh Zahro, Furqan tuh udah mandi. Nah, di sini tidak ada yang bisa menggantikan pengalamanmu. Kalau berhasil, kamu menang, dan jika gagal, kamu akan terus belajar. Jadi emang bener ya, guru terbaik itu sebenarnya pengalaman diri sendiri. Nah, buat kita itu mungkin andragogi ya, pelajaran mata kuliah andragogi, pendidikan andragogi, belajar dari pengalaman, karena nggak ada guru yang terbaik selain pengalaman. Guru yang terbaik itu ya pengalaman diri sendiri, belajar dari apa yang telah kita alami. Bener ya teman-teman? Nah, maksud di sini tuh kalau kita belajar dari pengalaman, kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di belakang hari, kemarin gitu. Jadi di kemudian hari kita bisa memperbaikinya step by step dari pengalaman yang kita miliki. Nah, kalau misalkan kita udah belajar dari pengalaman dan kita berhasil, maka kita adalah pemenangnya. Kita akan merasa diri kita puas gitu ya. Masih puasa ya teman-teman. Wah, ada yang mau kurma nggak nih? Kata Zahro, waduh Zahro. Mungkin di lokasi Zahro siaran sekarang di sana udah maghrib ya. Karena kita kan terhalang oleh ruang dan waktu, teman-teman. Tapi masih tetap bisa join ya, masih tetap bisa belajar bareng di kelas mencari minat dan passion ini, teman-teman, hari ini. Nah, maksudnya kalau kita menang, kita berhasil, kita bakal merasa puas sama diri kita, karena kita banyak belajar dari pengalaman kita. Nah, kalau kita gagal, kita nggak usah berkecil hati, nggak usah kecewa. Dari kegagalan tersebut, kita bisa banyak belajar untuk memperbaiki diri di kemudian hari, untuk meraih kesuksesan di kemudian hari. Karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda ya, teman-teman. Jadi tetaplah semangat ya, harus berani ambil resiko apapun pekerjaannya. Oke, langsung aja kita ke slide berikutnya. Nah, selain kita mencintai pekerjaan kita, terus kita juga harus berani mengambil resiko. Nah, selanjutnya kita harus berani bermimpi. Karena setiap pekerjaan pasti kalau nggak ada mimpi, kita nggak termotivasi nih buat ngerjain pekerjaannya itu, buat jalani pekerjaannya itu dengan baik. Tapi kalau kita didorong dengan mimpi yang besar, mimpi yang kuat, kita bakal termotivasi buat menjalani pekerjaan kita semaksimal mungkin, buat berani ambil resiko apapun yang akan terjadi dalam pekerjaan yang kita lakukan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian kalau punya mimpi, gak usah nanggung-nanggung. Mimpinya tinggi sekalian gak apa-apa. Karena dengan mimpi kita yang tinggi itu, kita akan termotivasi buat meraih mimpi-mimpi kita. Ibaratnya kita cari jalan satu buat meraih mimpi tersebut, tapi jalan satu nggak bisa, masih ada jalan-jalan yang lain buat menuju Roma. Kayak gitu ya teman-teman. Karena diri kita tuh udah termotivasi gimana caranya kita harus bisa menggapai mimpi kita. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, saya mau ngingetin lagi, di pojok kanan bawah itu ada buat chatting. Jadi kalian bisa nanya apa aja seputar materi kita, atau mau curhat juga boleh, mau cerita-cerita juga boleh ya teman-teman ya. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Oke, lanjut aja nih ke slide berikutnya nih teman-teman. Apa sih? Nah, apa sih mimpimu? Kira-kira mimpi kalian apa nih teman-teman? Mungkin Zahro nih ya yang dari tadi bahas makan. Udah maghrib mungkin dia jadi semangat nih mungkin. Mimpinya apa sih Zahro? Kalau boleh tahu bocorin sedikit ya, boleh? Halo, Zahro bisa dengar suara saya? Iya,
benar Bu. Oke, Zara mimpinya apa sih Zara? Boleh tahu? Furqan itu artinya ya? Jadi orang sukses Apa? Bu. Jadi orang sukses. Jadi orang Wah, sukses dunia luar akhirat. biasa banget. Dunia akhirat, ya Allah, ya ampun itu suksesnya apa? Mimpinya mulia banget ya. Amin ya amin. Amin ya robbal alamin. Jadi orang sukses dunia akhirat Bu. Ya Allah amin ya robbal alamin. Furqan sendiri gimana nih mimpinya apa sih kalau boleh tahu? Siapa? Halo, mimpi Furqan tuh apa sih? Mimpinya itu apa sih? Mimpi saya Bu. Iya. Kalau mimpi saya sih ingin membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahman Bu. Wah, samara ya, membentuk keluarga samara, sakinah, mawadah, warohmah. Amin, subhanallah banget mimpinya nih Furqan ya Allah. Mungkin kalau Sri sendiri gimana mimpinya? Sri sendiri mimpinya gimana? Wah, ada iklan ya teman-teman, kata salah satu gitu. Dengar gak? Salah satu gitu. Mungkin apa sih mimpi sama karya halnya yang lainnya gitu. Saya ingin menjadi orang yang sukses di dunia maupun di akhirat gitu. Cuman memang kalau hal itu butuh perjuangan yang harus kita perjuangan yang emang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan. Subhanallah, bagus banget ya mimpi-mimpinya ini teman-teman semua tuh bagus banget mimpinya, nggak ada yang nggak bagus. Semoga mimpi-mimpi kalian bisa terwujud ya, bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Saya juga pastinya punya mimpi dong. Mimpinya tuh big dream gitu ya, benar-benar mimpi yang besar yang luar biasa. Tapi kita nggak mungkin dong bisa mencapai mimpi kita kalau kita bukan dari seorang pemimpi, kalau diri kita aja bukan pemimpi. Dan untuk mencapai mimpi-mimpi itu pasti ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Nah, bisa dibaca di sini, tiap impian besar. Wah, iklan lagi nih teman-teman, ada suara krek gitu. Mungkin ada yang mau jajan kali ya. Banyak banget iklannya teman-teman. Sabar ya, ini ujian Ramadan. Oke, di sini itu setiap impian besar dimulai dengan seorang pemimpi. Jadi nggak mungkin ada mimpi besar kalau nggak ada seorang pemimpi. Dan seorang pemimpi itu nggak mungkin dia nggak memiliki mimpi besar, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan, kesabaran, dan tekad untuk meraih bintang-bintang untuk mengubah dunia. Jadi, the power mimpi kalian itu, power mimpi kalian itu diri kalian sendiri. Karena nggak ada yang bisa mewujudin mimpi besar kalian itu kalau bukan diri kalian sendiri. Jadi, kalian tuh punya kesabaran, tekad untuk meraih mimpi-mimpi itu. Jadi bintang-bintang di langit ibaratnya mimpi-mimpi kalian ya. Kalian bisa mengubah dunia dengan mimpi kalian, dengan usaha kalian buat mewujudin mimpi-mimpi itu teman-teman. Paham ya? Oke, kita langsung aja yuk ke slide berikutnya. Ada apa sih di slide berikutnya? Masih tetap semangat kan ya teman-teman buat belajar hari ini? Nah, setelah kita mencintai pekerjaan kita, berani mengambil mimpi, berani ngambil resiko, terus berani bermimpi. Nah, gimana sih caranya dan meraih mimpi-mimpi kita? Nah, pastinya kita harus menemukan minat dan passion kita terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa kita harus menemukan minat dan passion kita? Jadi, biar kita nggak salah langkah, biar kita nggak salah arah dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita kita, dalam meraih kesuksesan karir maupun bisnis kita, kayak gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman di sini ada yang udah tahu belum sih minat dan passion kalian di bidang apa, di mana gitu, udah tahu? Tahu Bu. Tahu
Jadi belum tahu Furkon. Oke, berarti Furkon harus kira-kira Furkon bakatnya di mana sih? Minatnya di mana? Fashionnya di mana gitu? Belum tahu. Kalau Sri sendiri gimana, udah tahu? Tahu Bu, saya minatnya Sri udah tahu? Tahu ya, alhamdulillah udah tahu. Jadi kalau kalian belum tahu minat kalian di mana, fashion kalian di mana, yuk mulai sekarang belajar mengenali minat dan fashion diri sendiri. Jadi biar apa? Kalau kita udah tahu minat dan fashion kita di mana, kita enak nentuin langkah kita tuh di kemana, enak, nggak ngeraba-raba lagi kayak gitu ya ibaratnya teman-teman. Oke, langsung ke slide berikutnya yuk teman-teman yuk. Masih semangat ya. Nah, apakah mengamati itu? Kita harus mengamati minat dan passion kita tadi ya. Kayak Furkon belum tahu katanya minat sama passionnya di mana. Jadi mulai hari ini kita belajar mengamati minat dan passion diri kita sendiri. Gimana sih caranya? Yuk kita ke slide berikutnya ya teman-teman. Nah, kita harus tahu nih, kalau mengamati dengan melihat itu beda, ada 3 perbedaan. Yang pertama, perbedaannya itu dari niat, ada niat gitu ya. Niatnya itu mau melihat atau mau mengamati. Kalau melihat itu ibaratnya cuma sekilas. Saya lihat gambar itu ada yang emoticon senyum, itu cuma lihat. Tapi kalau mengamati, senyumnya kok miring ya, kok nggak ada mukanya ya, kok mukanya diganti emoticon ya. Nah itu mengamati. Jadi mengamati itu lebih dari melihat ya teman-teman. Nah yang kedua itu berusaha mengingat. Jadi kita mengingat apapun yang kita lihat, apapun yang kita amati, kita harus berusaha untuk mengingat. Jadi kayak tadi misalkan saya melihat Zahro itu berkerudung coklat ya. Nah saya harus mengingat Zahro tadi pakai kerudung apa ya, gitu. Pas kayak saya misalkan udah selesai nih rekamannya, saya ingat kembali, oh Zahro pakai kerudung warna coklat kayak gitu. Berusaha mengingat ya. Terus mencoba memahami. Nah, jadi kalau melihat itu cuma ya sekedar melihat, gak memahami. Kalau mengamati itu ya kita memahami. Jadi tadi, wah kok emotikonnya senyumnya miring ya, kok nggak senyumnya nggak rata ya. Nah itu memahami ya. Mungkin kita juga memahami apa ya maksud dari senyum yang miring itu, kayak gitu. Nah contohnya latihannya itu kayak di dalam ruangan. Kalian di dalam ruangan ya semua ya. Jadi di ruangan tuh ada objek apa aja sih? Nah kita mulai pertama kita lihat dulu ada objek apa. Misalkan di samping saya ini ada kursi, ada meja, ada gorden, itu semua objek ya. Terus saya mengingat tadi di ruangan yang saya tempatin itu ada apa aja. Misalkan ada kursi, tadi ada meja, ada gorden. Itu saya berusaha mengingat. Lalu saya memahami kursi buat apa sih gunanya? Buat duduk dong. Meja buat apa sih? Fungsinya buat taruh barang-barang. Gorden buat apa? Nah itu juga kita belajar memahami. Ingat 3 hal ya. Adanya niat, berusaha mengingat, kemudian mencoba memahami. Oke, kita langsung aja ke slide berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa, kalau mau ada yang ditanyain di pojok kanan bawah, kalian bisa chatting saya bisa jawab pertanyaan kalian. Curhat boleh, cerita juga boleh. Nah, apa sih yang harus kita amati teman-teman, tahu nggak? Nah, yang harus kita amati itu yang pertama individu. Orang maksudnya manusia gitu yang kita amati, baik itu individu maupun itu kelompok ataupun komunitas. Jadi yang kita amati pertama orangnya, si personalnya itu yang kita amati, baik individu, baik dia kelompok, baik komunitas, baik individu antar individu, baik komunitas individu dengan kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan komunitas, kayak gitu ya teman-teman.
Nah, yang kedua, kita harus mengamati karakteristik dari orang itu. Orang kan memiliki karakteristik berbeda-beda ya, nggak mungkin sama kan karakteristiknya. Ada yang karakteristik lembut, ada yang karakteristik keras wataknya. Jadi kita harus belajar mengamati karakteristiknya itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengamati orangnya, mengamati karakteristiknya, kita harus belajar berinteraksi, mengamati interaksi kita antar sesama individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun individu dengan komunitas, kayak gitu ya. Lalu setelah itu kita mengamati perilaku teman-teman. Jadi perilakunya kayak gimana? Ada yang berperilaku baik, ada yang berperilaku kurang baik. Nah, mulai sekarang kita harus belajar mengamati ya. Setelah kita mengamati tersebut, kita harus jadikan rutinitas nih teman-teman. Mengamati itu harus dijadikan rutinitas. Kemudian reaksi, gimana sih reaksinya dari rutinitas yang kita lakuin. Setelah itu kita ada setting fisik ya teman-teman. Ada setting fisik, setting bangunan, bentuk, dan keadaan. Terus kita amati lingkungan nih, lingkungan yang terjadi di sekitar. Misalkan lingkungan masyarakatnya ansos ya, antisosial, atau mungkin ada suara ketawa ya. Seru sekali sepertinya di sana teman-teman. Misalkan lingkungannya itu tadi antisosial, atau lingkungannya tadi bagus gitu ya, bersosialisasi. Nah, kita harus mulai mengamati. Nah, selanjutnya ada artefak, produk, dan fisik. Oke, ada yang ditanyain nggak dari slide ini? Lanjut ya. Nah, kita selain tadi mengamati, kita harus juga melatih imajinasi ya teman-teman. Jadi, kenapa kita harus melatih imajinasi? Karena dengan berimajinasi, kita bakal lebih gampang menemukan minat dan passion kita nih teman-teman. Di slide ini bisa kita baca, imagination is more important than knowledge gitu ya. Jadi dengan imajinasi kita bisa lebih tahu nih kemana sih arah minat dan passion kita. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini ada cara-caranya nih teman-teman. Cara-cara untuk mencari minat dan passion. Pertama itu meningkatkan kemampuan berimajinasi dengan cara. Nah, jadi meningkatkan kemampuan berimajinasi itu ada cara-caranya ya, ada step-stepnya ya. Nah, cara yang pertama itu listen to good music. Jadi biasanya kan ada beberapa karakter orang yang dia bakal berkonsentrasi, dia bakal berimajinasi kalau dia ngedengerin musik kayak gitu ya. Tapi kalau musik yang disuka tergantung kalian sukanya musik apa, musik ngebeat kah, mellow kah. Tapi biasanya kalau buat meningkatkan imajinasi, kalau aku ya pribadi sendiri, dari saya sendiri pribadi, saya biasanya musik-musik yang meningkatkan semangat, motivasi kayak gitu. Jadi ngebeat gitu ya. Tapi tergantung juga sih saya butuhnya berimajinasi dalam bidang hal apa. Misalkan berimajinasi buat bikin puisi yang mellow-mellow sedikit. Nah, mungkin bakal dibantu sama musik-musik yang mellow kayak gitu ya. Misalkan mau bikin puisi tentang patah hati, kalian bisa tuh dengerin musik yang berbau patah hati kayak gitu, yang broken heart gitu ya. Bisa tuh biar ningkatin imajinasi kalian. Gimana, ada yang mau tanyain nggak teman-teman? Cukup paham? Paham. Ya, kalau paham kita langsung ke slide berikutnya aja ya. Nah, ini dia cara kedua. Cara kedua bisa membaca buku fiksi. Kenapa sih maksudnya membaca buku fiksi bisa meningkatkan imajinasi? Karena kan kalian tahu ya buku fiksi itu kayak gimana ya? Kayak misalkan
puisi, kita mau nulis puisi, mau berimajinasi buat nulis puisi, kita baca buku fiksi, itu juga bisa jadi referensi kita buat meningkatin imajinasi. Mungkin kalau yang sukanya nulis novel atau mungkin nulis komik, nah bisa nih referensi dari buku-buku fiksi yang lain, bisa meningkatkan imajinasi kita jadinya ya. Bukan mencontek loh teman-teman, ingat ya, bukan plagiat tapi referensi. Jadi kita ada gambaran loh dari buku yang sebelumnya kita baca, kayak gitu ya. Mungkin sebelumnya teman-teman di sini ada yang suka nggak sih sama buku-buku fiksi, baca buku fiksi? Sri suka ya Sri. Biasanya kalau Sri suka tuh buku fiksi apa sih yang sering baca, yang disuka gitu? Buku apa Sri? Novel mungkin ya? Siapa? Oh iya, saya juga suka sih novel. Furkon sedang apa di sana Furkon? Zahro masih bisa dengar suara saya ya teman-teman ya? Ya, kita langsung aja ke slide berikutnya ya. Nah, di slide berikutnya itu ada cara ketiga. Cara ketiga itu bisa dengan membayangkan bentuk, rasa, sentuhan, bau, dan mendengar. Jadi misalkan kayak gini teman-teman, kita mau berimajinasi tentang menulis sebuah menu makanan buat buka puasa. Nah, jadi kita bayangin, kita mau bikin apa, kolak. Bentuk kolak tuh kayak gimana sih teman-teman? Ada mangkok, kita belajar bayangin ya. Ada pisang, terus rasanya tuh kolak manis. Kita bayangin aja rasanya manis. Terus sentuhan, kayak gitu ya, bisa dalam sentuhan. Misalkan kita kalau sentuhan itu mau bikin sebuah puisi tentang kasih bunda, kayak gitu. Kita bayangin aja sentuhan bunda tuh gimana sih ke kita, penuh kasih sayang ya teman-teman. Terus baunya, kolak baunya apa sih? Wangi ya, wangi manis-manis gimana gitu ya. Terus bisa juga melalui pendengaran kayak gitu. Itu cara ketiga buat ningkatin imajinasi teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di slide ini kita harus percaya diri. Selain kita meningkatkan imajinasi, kita harus percaya diri. Apa sih kegunaan percaya diri? If you can dream it, you can do it. Jadi kalian percaya kalau kalian memiliki mimpi besar, kalian harus percaya diri kalau kalian dapat mewujudkan mimpi itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Percaya diri, karena percaya diri itu penting teman-teman. Nah, the skill of self-confidence. Confidence is continuous, so is track of confidence, kayak gitu ya. Hal yang paling penting dalam hidup ini adalah kepercayaan diri. Nah, makanya kalian udah percaya diri belum nih sebelumnya nih? Udah percaya diri belum sih? Udah, tapi kadang-kadang suka itu lagi minder gitu ya. Nah, dari kelas ini kita bakal belajar gimana caranya meningkatkan kepercayaan diri kita gitu ya teman-teman. Karena kalau kita nggak punya kepercayaan diri, wah kita kalah dong sama yang lain, kita nggak bisa bersaing dong sama yang lain. Karena kepercayaan diri itu penting teman-teman. Kunci dari segala hal itu percaya diri. Kunci kita berani ngambil resiko, percaya diri. Kunci dari kita berani bermimpi ya karena kita percaya diri kalau kita bakal bisa ngewujudin mimpi kita, kayak gitu ya. Ya, langsung aja ke slide berikutnya ya teman-teman. Nah, ini dia keterampilan kepercayaan diri. Kalau kita udah memiliki kepercayaan diri, kita harus terus meningkatkan kepercayaan diri kita biar terampil kayak gitu. Karena tanpa keterampilan ini kita tidak berguna. Aduh, sayang banget ya, sedih banget ya kalau kita nggak punya kepercayaan diri. Jadi apapun skill yang kita miliki, kalau kita nggak percaya diri, sama aja bohong, nggak bakal berguna gitu teman-teman. Bener gak sih teman-teman? Sultan ngantuk ya kayaknya, waduh. Tapi tetap semangat ya, masih bisa ikut kelas ini, tetap semangat banget. Sri, semangat ya. Zahra juga Zahra loh. Sri, semangat ya. Jadi tadi ya kita harus tingkatkan keterampilan kepercayaan diri kita. Mungkin sudah yang mau tanyain nggak dalam slide ini? Keterampilan kepercayaan diri kita. Saya mau tanyain nggak dalam slide? Oke. Cukup ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman. Oke, lanjut ke slide berikutnya ya teman-teman.
Nah, di slide ini kepercayaan diri. Percaya diri, believe in yourself. Jadi kamu bakal percaya sama diri, percaya diri gitu. Karena kemampuan atau keyakinan pada diri sendiri untuk menyelesaikan sebuah tugas. Kayak misalkan kalian dikasih tugas nih, tugas kuliah, kalian harus percaya diri aja kalau kalian bakal bisa nyelesain tugas itu. Seberat apapun tugas itu, kalian percaya diri aja, nggak apa-apa. Kalian bakal bisa ngerjain tugas itu. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kalian aduh nggak bisa ngerjain tugasnya, nggak boleh kayak gitu. Kan pokoknya harus percaya diri kalau kalian bakal bisa ngerjain tugas-tugas yang diberikan itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Zahro, Bobo, Zahro. Waduh, tapi semangat banget ya sambil istirahat masih bisa ikut kelas. Kalian tuh luar biasa banget teman-teman. Nah, the skill of self-confidence. The skill of self-confidence. Mengapa kepercayaan diri disebut keterampilan? Ada yang tahu nggak? Kenapa kepercayaan diri itu disebut keterampilan? Ada yang tahu? Ada yang tahu belum? Ada yang tahu tidak? Kepercayaan diri itu kenapa disebut keterampilan sih? Ada yang tahu nggak? Nah teman-teman mau mengingatkan lagi ya, kalau kalian mau angkat tangan di situ ada gambar 5 jari di tengah-tengah sebelah kiri ya, kiri. 5 jari di tengah-tengah sebelah kiri ya, kiri. Nah, alasannya kenapa kepercayaan diri disebut keterampilan? Karena kepercayaan diri itu sebenarnya bisa dilatih teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian yang punya kepercayaan diri rendah, kayak gitu ya, itu masih bisa ditingkatin, gak usah khawatir, bisa dilatih kok, asal ada kemauan dan ada keinginan, itu aja ya, ada usaha ibaratnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu alasan kenapa kepercayaan diri disebut sebuah keterampilan, karena kepercayaan diri itu bisa ditingkatkan, bisa dilatih kayak gitu ya teman-teman. Nah, lalu gimana sih caranya biar ngelatih kepercayaan diri itu? Ada yang tahu nggak? Ngelatih kepercayaan diri itu ada yang tahu nggak? Nah, ini caranya ya teman-teman ya. Langsung aja nih kita. Penasaran kan caranya? Penasaran ya? Penasaran? Cara yang pertama itu buat tingkatin kepercayaan diri, pengulangan. Ada berapa kali diulang-ulang, Furqan? Ada berapa kali diulang-ulang? Ada 3 kali ya pengulangannya. Oke, 3 benar banget. Berarti masih nangkep materi ya, bukan ya? Subhanallah, luar biasa banget. Jadi cara pertama untuk meningkatkan kepercayaan diri itu kita harus berani mengulang kayak gitu. Jadi misalkan nih kamu ngelakuin tampil di depan orang, pertama nggak percaya diri. Coba deh, yang sekali kamu tampil mungkin nggak percaya diri, tapi kalau kamu ngulangi lagi, kedua, ketiga, keempat kayak gitu, insya Allah selanjutnya itu kamu bakal percaya diri. Karena percaya diri kamu tuh udah meningkat, karena ya kamu anggapnya udah biasa gitu, tampil di depan orang tuh udah biasa. Jadi itulah gunanya pengulangan untuk meningkatkan kepercayaan diri kayak gitu ya teman-teman ya. Cara kedua apa sih? Lanjut aja ya, cara kedua. Nah, buatlah tugas. Ini masih cara yang pertama ya teman-teman ya, belum cara yang kedua ternyata. Buatlah tugas menjadi rutinitas dan bukan sebagai hal baru. Nah, itu dia tadi pengulangan. Jadi kalau misalkan ada tugas nih teman-teman, coba deh kalian ubah tugas itu tuh, anggap aja kalau itu tuh tugas rutinitas biasa, bukan hal baru lagi. Buat apa? Jadi kalian tuh ngerasanya ya enjoy jalaninnya gitu, nggak beban gitu itu ya. Karena kalau kalian nganggap tugas itu tugas hal baru, kalian tuh bakal ngerasa terbebani sama tugas itu kayak gitu teman-teman. Jadi coba deh anggap kalau tugas itu ya rutinitas kalian, makanan sehari-hari kalian kayak gitu ya.
Nah, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu slide kedua. Cara kedua ya, maksudnya. Cara kedua itu apa sih? Kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, cara kedua itu berhenti berbicara pada diri sendiri mengenai hal yang negatif. Jadi, meningkatkan kepercayaan diri itu kita coba deh. Cara kedua itu kita tuh berjudge negatif sama diri sendiri, jangan ngejudge diri sendiri negatif kayak gitu. Kalau misalkan tadi kalian mau tampil di depan orang, belum juga kalian tampil, kalian udah ngejudge diri kalian gak bakal bisa, gak percaya diri, malu, takut. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Itu coba diubah, coba kalian berpikir positif sama diri sendiri. Jadi kalian kayak misalkan, gue bisa nih nunjukin kemampuan gue di depan orang, gue bisa nih nunjukin bakat gue di depan orang, kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan sekali-kali kalian ngejudge diri kalian tentang hal negatif. Positif aja intinya ya teman-teman ya. Di slide berikutnya apa sih nih, coba ya. Nah, cara ketiga itu lakukan perilaku yang positif. Jadi kalau kita udah punya mindset kalau kita bisa nih tampil di depan orang, depan banyak orang, coba kita lakuin, kita tampil di depan orang itu. Jadi itu hal yang positif. Ingat ya, tadi cara pertama itu apa? Pengulangan. Cara kedua itu tadi berhenti berpikir negatif pada diri sendiri, berhenti menilai negatif pada diri sendiri. Itu cara kedua ya. Sedangkan cara ketiga itu kita lakukan perilaku yang positif. Jadi misalkan tadi kita bakal percaya diri, kita ngulang terus nih, kita pengulangan. Terus kita juga berhenti berbicara negatif sama diri sendiri. Kita coba tanamin kalau kita bakal bisa di depan orang. Lalu kita lakuin hal positif tersebut, kita majulah tampil di depan orang, kayak gitu ya. Itu 3 cara untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman. Oke teman-teman, dong ingetin lagi nih, kalau di pojok kanan bawah itu ada buat chat ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham, ada yang nggak jelas, ada yang mau ditanyain, tanyain aja nggak apa-apa. Mau curhat boleh banget, mau cerita boleh banget. Selama saya bisa jawab, pasti saya jawab ya teman-teman ya. Yuk kita langsung aja ke slide berikutnya ya. Kayaknya udah ngantuk-ngantuk ya. Nah di sini tuh ada kesimpulan nih teman-teman. Jadi harus kita ingat ya. Oh, nggak tidur ya Furqan ya? Semangat banget. Seharian semalaman belajar terus ya Furqan ya. Luar biasa banget Furqan nih, semangat banget. Kita tuh patut nih nyantol jiwa-jiwa Furqan nih yang walaupun ngantuk tapi tetap masuk kelas, tetap dapat materi, tetap ambil ilmunya gitu ya. Jadi kesimpulannya nih, di sini ada kesimpulan nih teman-teman. Perlu banget kita ingat tentang 3 hal ini. Yang pertama, jangan berhenti berlatih. Kayak tadi ya, pengulangan. Terus berlatih, karena dengan berlatih kita bakal meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan kepercayaan diri kita, kayak gitu ya teman-teman ya. Meningkatkan imajinasi kita, kayak gitu ya. Jangan pernah merasa puas. Karena kenapa? Kalau kita merasa puas, kemampuan kita nggak bakal meningkat. Kita tuh bisa-bisa orang di belakang kita tuh, mereka nyiapin diri nih buat ningkatin kemampuan mereka. Kita udah merasa puas, kita diam-diam diri aja. Kita nggak mau keluar dari zona nyaman gitu. Tahu-tahu yang di belakang kita udah ada di depan kita, udah ngelewatin garis finish gitu, start gitu ya. Ya kita ketinggalan dong ya teman-teman ya, kayak gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Jadi meskipun kalian udah punya kepercayaan diri, udah punya imajinasi kalian harus tetap berlatih buat ningkatin itu semua gitu ya. Karena bakat skill kita tuh jangan cuma dalam satu bidang, kalau bisa beberapa bidang. Jadi kita tuh multi talent gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bakal merasa takut tersaingi gitu teman-teman ya. Oke. Nah yang kedua itu berhenti berbicara negatif pada diri sendiri. Coba deh kalian tuh jangan sekali-kali anggap diri kalian nggak bisa, padahal kan belum nyoba gitu. Jangan ya. Jadi kalian walaupun belum nyoba, kalian harus tetap berpikir positif sama diri sendiri gitu ya. Coba deh tanamin, pasti bisa nih, dikasih tugas sama mata kuliah nih, dikasih tugas kuliah, kalian belum ngerjain tapi kalian
ini mah tugas kecil gitu, gue pasti bisa ngerjainnya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan sekali-kali tugasnya berat, tugasnya aduh susah, nggak bisa gitu. Jangan ya teman-teman ya, please jangan buang negatif pada diri sendiri, buang pokoknya ya. Terus yang ketiga nih, perlu diingat, yang ketiga itu lakukan tindakan yang positif. Jadi setelah kita berhenti, kita tidak pernah berhenti berlatih, terus berlatih dan berlatih. Tadi pengulangan. Kedua, berhenti berbicara negatif pada diri sendiri. Nah, yang ketiga, lakukan tindakan yang positif. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi diingat-ingat ya 3 hal ini. Harus diingat 3 hal ini teman-teman. Oke, kita langsung ke slide berikutnya yuk. Buru. Nah, di sini di slide berikutnya ada tentang intrapreneurship. Ada intrapreneurship gitu ya. Oke, gimana sih cara meningkatkan intrapreneurship itu teman-teman? Ada yang tahu nggak? Apa? Sri apa yuk? Jawab yuk. Seperti yang ada di slide PPT-nya bahwa meningkatkan jiwa intrapreneurship itu kita harus kreatif, inovatif, dan berani ambil risiko. Dari ketiga hal ini nanti kita dapatnya perusahaan yang luasa, ceria, dan wah, bagus banget ya. Jadi Sri itu udah paham banget nih sama materi yang kita bahas kali ini ya teman-teman, tentang intrapreneurship. Jadi intrapreneurship itu benar banget kata Sri, kita tuh harus memiliki kreatif. Misalnya kreatif, kita mau jualan usaha nasi padang gitu ya. Yang jual nasi padang bukan cuma satu orang dong, bukan cuma satu tempat dong, banyak ya yang jual nasi padang. Tapi kalau karena kita kreatif, kita ngemasnya jadi bagus. Misalkan nasi padang Sri Ermawati enak gitu, kayak gitu ya. Jadi kan menarik orang gitu. Jadi orang-orang kan jadi ada ciri khasnya sendiri. Di nasi padang Ibu Sri itu Ermawati itu Cina logonya enak gitu. Enak kan jadinya ada ciri khas sendiri. Terus masakannya juga lezat. Nah, itu kreatif ya teman-teman ya. Jadi jangan yang udah itu aja monoton, itu aduh nggak ada inovatifnya, nggak ada kreatifnya kayak gitu ya. Mulai sekarang kita harus memiliki jiwa kreatif ya teman-teman ya, kalau kita pengen sukses dalam usaha ataupun karir kayak gitu. Terus yang kedua tuh harus inovatif kita. Jadi setelah kreatif harus juga inovatif kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita harus berani ambil resiko. Kayak tadi kita miliki label nasi padang Ibu Sri Ermawati enak kayak gitu. Nah, kita harus berani ambil resiko. Resikonya apa? Mungkin ada resiko baik, ada resiko jelek kayak gitu ya. Ada kemungkinan hal baik, ada kemungkinan hal buruk gitu ya tentang nambahin logo itu. Tapi kita harus berani, pede ngambil resiko, berani ambil resiko kayak gitu ya teman-teman. Karena kalau kita udah menerapkan 3 hal ini, kreatif, inovatif, dan berani ambil resiko, insya Allah teman-teman, perusahaan yang leluasa, ceria, dan bebas terkendali akan kita miliki kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut nih ke slide berikutnya nih. Masih semangat ya belajarnya teman-teman ya. Semangat, harus semangat. Terus apa sih yang harus kita cari nih teman-teman, yang harus kalian cari nih, ini ya. Pertama, nilai hidup yang harus kita cari. Maksudnya apa sih kita mencari nilai hidup itu? Jadi gini teman-teman, kita itu harus mempunyai nilai hidup. Karena hidup yang bernilai itu luar biasa teman-teman. Kayak surat apa tuh ya, pokoknya saya mengutip dari surat Al-Quran, tapi saya lupa juga suratnya surat apa namanya gitu ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus memiliki nilai hidup. Kita tuh harus berguna bagi orang lain, diri sendiri juga harus berguna kayak gitu teman-teman ya. Jadi memiliki nilai hidup, penting banget memiliki nilai hidup teman-teman ya. Nah, terus yang kedua itu apa sih yang harus kita cari teman-teman? Minat. Kita tuh penting banget teman-teman. Kita harus cari minat kita di mana, biar kita tuh nggak salah langkah, biar kita tuh nggak salah arah kayak gitu ya teman-teman ya. Mulai sekarang coba deh cari minat kalian di mana gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita cari?
Ya, yang ketiga tuh yang harus kita cari itu kepribadian. Jadi kita tuh harus bentuk diri kita memiliki kepribadian baik. Karena kepribadian orang tuh kan beda-beda ya. Ada kepribadian buruk, ada kepribadian yang baik, ada yang kepribadian yang sempurna kayak gitu. Tapi jarang banget ya memiliki kepribadian sempurna karena setiap orang tuh pasti memiliki kekurangan. Tapi setidaknya teman-teman kita berusaha untuk memperbaiki kepribadian kita menjadi pribadi yang baik kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi yang harus kita cari apa? Pertama nilai hidup ya, kedua minat ya teman-teman ya, yang ketiga kepribadian. Nah, setelah kita memiliki kepribadian, kita harus memiliki yang harus kita cari itu keterampilan. Karena kalau kita nggak punya keterampilan, ya percuma gitu loh. Kalau kita punya keterampilan, insya Allah kita tuh mampu bersaing sama dunia luar, sama orang-orang di luar kayak gitu ya. Karena kita mempunyai keterampilan. Dan harus ingat banget nih teman-teman yang udah kita bahas dari tadi, keterampilan jangan cuma dalam satu hal ya teman-teman ya. Tapi kalau bisa keterampilan itu dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang. Jadi multi talent lah. Karena kalau kita jadi multi talent, insya Allah kita bakal enak ke depannya teman-teman ya. Bakal sukses dalam karir maupun bisnis kita. Oke, langsung aja nih ke slide berikutnya. Alhamdulillah, slide ini slide kesimpulan teman-teman. Kita memasuki slide terakhir nih teman-teman nih. Wah, semangat ya, udah terakhir ya. Nah, jadi gini loh teman-teman, kesimpulan dari menemukan karir dan fashion untuk kesuksesan bidang usaha ya, ataupun karir. Begitu teman-teman, ini kesimpulannya. Temukan karir atau bidang usaha yang cocok dengan dirimu berdasarkan pertama nilai hidup, kedua minat, ketiga kepribadian, keempat keterampilan. Diingat-ingat ya teman-teman ya, tolong banget diingat-ingat ya teman-teman dari materi ini. Kalau kesimpulannya itu, kalau kita mau sukses, kita mau menemukan minat dan bakat kita dalam karir ataupun bisnis, ini dia 4 hal yang harus kita ingat: nilai hidup, minat, kepribadian, dan keterampilan. Diingat-ingat ya sekali lagi, menilai hidup, minat, kepribadian, dan keterampilan. Oke teman-teman, semoga apa yang dapat saya sampaikan itu bermanfaat, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam mencari minat dan passion kalian, dan bisa menemukan bisnis atau karir yang cocok dengan minat dan passion yang kalian miliki. Kayak gitu teman-teman ya. Ini terima kasih banget tuh teman-teman udah join di kelas saya hari ini, mencari minat dan passion. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bermanfaat, berfaedah, bisa diterapkan dalam hidup kalian dan dapat dimengerti. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.